Oke, kita lanjutkan ke persamaan kuadrat ya. Nah, ini banyak juga dipakai untuk persamaan kuadrat ini untuk di ekonomi produksi ya. Di ekonomi produksi ini, kemudian ekonometrika, ya, ekonomi mikro dan makro juga dipakai. Nah, fungsi kuadrat ini berfungsi untuk kita menentukan uh, seperti misalnya untuk titik optimum, ya. Misalnya keuntungan yang maksimum atau produksi yang maksimum. Nah, itulah fungsi kita mempelajari fungsi kuadrat. Jadi mohon diperhatikan juga ini ya. Ini jadi bekal kalian nanti untuk mata kuliah selanjutnya. Kalau menguasai ini ya, itu kalian akan lebih mudah untuk mempelajari kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, fungsi kuadrat atau fungsi pangkat dua ya, ini disimbolkan dengan ini ya, ada kuadrat di sini, sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ya, plus bx plus c. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya. Nah, ini kalau digambar ini biasanya seperti ini ya, berbentuk U atau U terbalik ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini biasanya kita mencari keuntungan maksimum ya, mencari produksi yang maksimum ya. Kemudian kalau seperti ini biasanya kita mencari biaya yang minimum. Nah, itulah gunanya kita mempelajari fungsi kuadrat di sini. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ya? Ada beberapa teknik ya. Ada misalnya cara langsung seperti ini. Ini untuk persamaan kuadrat murni dan tidak lengkap ya. Kalau yang lengkap kan seperti ini ya, ada tiga komponen ya. Nah, x kuadrat, kemudian bx dan c. Nah, yang kayak yang tidak lengkap, misalnya seperti ini ya, x kuadrat min 9 ya, sama dengan 0. Berapa x-nya? Nah, x-nya bisa dicari dihitung ya, 9 ini pindah ruas, karena ini kuadrat, ini bisa plus atau negatif ya. Berarti x-nya itu sama dengan plus 3 atau negatif 3. Ya, karena ini fungsi kuadrat. Atau seperti ini, A dan B-nya saja, C-nya tidak ada ya, sama dengan 0. Nah, ini dipisahkan ya, X dikali X plus 4 ya, sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, dan X plus 4 sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya ya ada dua, bisa 0 atau minus 4 ya. Oke. Sampai sini nggak ada masalah ya saya kira ya. Nah, kemudian ada cara faktorisasi ya. Ini biasanya digunakan bila persamaannya sudah lengkap ya, sehingga ini ruas-ruasnya ini membentuk faktorisasinya. Ini ada A, B, C. Ya. Ada kuadratnya, ya, ada linearnya, ada konstantanya. Ya. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Kalau ini difaktorkan, ini berarti X minus 1, X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X satunya 1, X 2-nya minus 3. Ini cara faktorisasi. Saya kira ini sudah dipelajari di SMP, saya kira ya.
Nah, kemudian ada cara melengkapkan kuadrat ya. Kalau ini faktorisasi ya, ini persamaannya terbentuk dari faktor-faktornya. Kalau melengkapkan kuadrat ini persamaannya itu bukan merupakan faktorisasinya, sehingga kita menggunakan rumus ya. Cuma ada syaratnya, fungsi kuadratnya lengkap ya, ada pangkatnya, ada linearnya, ada konstantanya, dan A-nya itu harus sama dengan 1. Kemudian meletakkan unsur X pada suatu sisi dan nilai C pada sisi lainnya, kemudian menambahkan kepada masing-masing sisi sebesar kuadrat setengah koefisien X atau sebesar B per 2 kuadrat. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini termasuk cara lama. Saya kira siswa sekarang kurang mengerti ya hal-hal seperti ini ya. Jarang dipakai untuk sekarang ini. Kita lebih banyak menggunakan rumus ABC ya, namanya rumus ABC. Ini teknik lama sebenarnya. Saya sendiri waktu sekolah dulu tidak belajar teknik-teknik yang seperti ini. Nah, ini kan 5 per 2 dikuadratkan, kan B-nya 5 ya, minus 5 ya, seperti ini. B per 2 kuadrat, kemudian sama dengan ya 10 plus ininya dipindah ruas sana. Kita operasikan ya. Ini difaktorkan lagi ya. Ini difaktorkan jadi bentuk seperti ini, bentuk kuadrat. Dan ini dijumlahkan, jumlahnya menjadi 16 per 4. Nah, ini difaktorkan lagi, diakarkan ya, sehingga didapat X1 dan X2. X1-nya 6,53 dan X2-nya minus 1,53 ya. Cuma ini cara ini jarang dipakai terus terang saja. Nah, kita lebih banyak menggunakan rumus ini biasanya. Kalau memang susah difaktorkan ya, lebih banyak menggunakan rumus ini. B plus minus B kuadrat min 4AC plus 2A ya. Kemudian B minus 4AC ini ya, ini disebut dengan D atau diskriminan. Nah, salah satu faktor yang unik di fungsi kuadrat itu ada titik-titik puncak ya, disebut dengan titik maksimum atau minimum seperti yang pada grafik ini ya. Ini disebut dengan titik maksimum ya di sini, dan ini titik minimum. Nah, titik-titik puncak ini digunakan, kita bisa tahu dengan menggunakan rumus ini ya. X-nya itu sumbu mendatarnya ya, itu minus B bagi 2A, sedangkan sumbu vertikalnya, titiknya kita bisa tahu dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada satu persamaan kuadrat ya, tentukan himpunan penyelesaiannya, tentukan X1 dan X2 himpunan penyelesaiannya. Nah, menggunakan cara faktor ya,
Karena ini dapat difaktorkan ya, 21 ini dapatnya dari 7 dikali 3 ya. Kemudian 10x ini tambahkan 3x ya, ditambah dengan 7x sama dengan 0. Nah, di sini x plus 3 ini menjadi x 1 sama dengan minus 3, kemudian yang ruas yang kedua ini menjadi minus 7. Jadi himpunan persamaan, himpunan penyelesaiannya itu minus 3 dan minus 7. Nah, yang B ini agak sedikit rumit karena ini tidak sama dengan 1 ya, tapi 4. Tapi tetap bisa difaktorkan ternyata ya. 2x kali 2x ini 4x kuadrat. Kemudian 7-nya ini dapat dari 7 kali 1 minus 7. Minus 12 ini dapatnya dari 7 kali 2x 14x minus 14x dikurang dengan 2x sehingga minus 12x. Ruas pertama ini menghasilkan x1 minus setengah ya, ruas keduanya 7 dibagi 2 sehingga himpunan selesainya minus setengah dan 7/2. Ini juga sama, faktor juga. Untuk soalnya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini contoh kedua ini menggunakan rumus ABC tadi ya. Ini ada satu persamaan ya. Karena ini tidak bisa difaktorkan ya. 10 ini faktornya 2 kali 5 nggak bisa. Nah, ini kita tentukan A sama dengan 1 ya. Karena ini tidak ada angka apapun, kita anggap 1 ya. B-nya minus 5 dan C-nya minus 10. Kita masukkan dalam rumus tadi ya, rumus ABC tadi. Ini hasilnya. Ini minus B plus minus B kuadrat minus 4AC ya, dibagi 2A. Kita hitung ya. Ini minus minus jadi plus 5 dan kita hitung di sini ya. 25 dikurang 4 dikali 4 kali 10 40 ya. 25 ditambah 40 65 ya. Ini minus minus jadi plus dibagi 2. Nah, ini X1 25 plus minus 8, kita akarkan 65 8,05 ya. X1-nya ini plus, X2-nya ini minus. Sehingga didapat X1 6,53 dan X2-nya 1,53. Oke. Ini tadi cara menentukan himpunan penyelesaiannya ya, mencari nilai X-nya. Nah, bagaimana kita membentuk persamaan kuadrat ya? Ini paling tidak diperlukan 3 titik ya. Ada titik maksimum, titik puncak ya, maksimum atau minimum, dan titik potong sumbunya.
Selanjutnya dengan menggunakan baik cara eliminasi atau substitusi kita bisa melihat nilai koefisiennya ya atau nilai A, B, dan C. Nah, ini contohnya ya. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik A, B, dan C. Serta Y sama dengan X. Ya. Nah, bagaimana ini? Nah, ini rumus umumnya ya. AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Kita tentukan titik A-nya. Titik A 1,4 ya. Berarti X-nya 1 ya. Y-nya 4. Berarti ini Y-nya 4 ya. Y 4. X-nya 1 semua. Masukkan sini AX. A1 kuadrat plus B1 plus C. Sehingga dapat persamaan pertama ya. 4 sama dengan A plus B plus C sama dengan ini persamaan pertama. Nah, kemudian titik B kita lakukan hal yang sama, ini X-nya 3, ya, Y-nya 11. Y-nya 11 ini ya, X-nya 3 kita masukkan 3-nya ya, sehingga kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, kemudian titik C ya, Y-nya 5 ya, X-nya minus 1 ya. Kita masukkan sehingga kita mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah, tiga persamaan ini kita coba cari tahu berapa nilai A, B, dan C-nya. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita bisa mengetahui nilai A, B, C-nya ini dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Ya. Nah, kita coba menggunakan metode eliminasi ya, persamaan 1 dan 2. Ya. Persamaan 1 di sini dan persamaan yang kedua. Kita eliminasikan, kita akan menghapus C, berarti dikurangi langsung ya, sehingga kita peroleh persamaan 4. Ya. Kemudian persamaan 1 dan 3 kita eliminasi lagi ya. 1 dan 3. C-nya kita hilangkan juga ya. Menjadi kurangkan. Diperoleh, oh ini A-nya hilang juga ternyata. Diperoleh 2B. Di sini. C hilang. A hilang juga. A-nya hilang juga ya. Sehingga diperoleh B sama dengan minus 0,5. B-nya dapat ya. Nah, kemudian substitusikan B ke persamaan hasil eliminasi 1 dan 2. Nah, B kita masukkan dalam sini ya. Dan sini. Persamaan ini ya. Sehingga diperoleh A, ya kita B-nya minus 0,5 tadi ya. Dioperasikan, kita peroleh A sama dengan 1. Ya. Jadi B-nya tadi minus 0,5, A-nya sama dengan 1. Sudah dapatkan. Nah, kemudian nilai A dan B kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 tadi 4 sama dengan A plus B plus C. Ya, A-nya 1, B-nya minus 1,05, jadi kita dapatkan C-nya 3,5. Sehingga persamaan kuadrat kita masukkan tadi ke rumus umumnya ya. Ini ya, kita peroleh tadi A sama dengan 1, B-nya minus 1,5, C-nya 3,5 tadi ya. Sehingga
Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat minus 0,5 X plus 3,5. Nah, itu cara cara kita mencari persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu melewati 3 titik. Nah, contoh kedua, kita sudah tahu fungsi kuadratnya ya, tapi kita diminta mencari titik koordinat, titik puncaknya ya, dan gambarkan parabolanya ya. Dari persamaan ini kita tahu ya, ini A-nya sama dengan 1, A sama dengan 1, B-nya berapa? Minus 8, C-nya 12. Ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. B-nya minus 8 tadi ya. Minus minus 8. A-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian masukkan B kuadrat minus 8 ya. 8 kuadrat. Kalau dikuadratkan jadi positif ya. 4 kali 1 kali 12. Sehingga kalau kita hitung ya, kita dapatkan titik 4 dan minus 4 di sini. 4 minus 4. Nah, sama dengan persamaan linear, langkah selanjutnya adalah mencari titik potong sumbu X ya, dan Y. Ya. Kalau kita cari titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ya. Karena X sama dengan 0, ya, maka Y sama dengan 12. Ya. Karena X-nya 0. Ya. Plus 12. Nah, titik potong sumbu X itu Y sama dengan 0. Ya. Y-nya 0 ya, kita menggunakan cara faktorial ya, karena persamaannya ini bisa difaktorkan, hingga diperoleh titik X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Sehingga titik potong sumbu Y adalah 6, 0 dan 2, 0. Sudah dapat ininya, dapat titik potongnya, baru kita bisa menggambarkan ya. Oh, gambarnya nggak ada ya. Waduh, oh, gambarnya belum saya masukkan. Biasanya kalau saya ngajar, saya gambar langsung di papan tulis. Jadi kira-kira ya, gambarnya ini ya. Anggap saja ini garis lurus ya. Ini X, ini Y. Ya. Titik potong ada di titik 4,4 ya. Wah, ini salah berarti. Salah gambarnya. Bentar. 4,9. Berarti kayak sini. Nah, ini 4.
Anggap sini 4, titik 4 di sini, ya. Di titik puncaknya anggap saja ya. Kemudian titik potong sumbu X-nya di sini 2, ya, dan 6 di sini, ya. Kemudian Y12 anggap di sini. Ini anggap ini 12 ya. Ini 2, ini 4, 4, ini 6, ini minus 4. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya, katanya. Sampai titik 12. Ya, anggap saja ini gambarnya mulus gitu ya. Jadi bayangkan saja. Ini 4, ini 6 tadi ya, titik titik potongnya 6,0, dan ini titik potongnya 2,0, ini titik potong sumbu Y-nya 0, 12. Ini titik puncaknya ya, 4 minus 4. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya. Nah, ini ada beberapa rumus tambahan ya. X1 dan X2 minus D per A. Kalau X1 dikulang X2 ini determinan D bagi A. Kalau X1 kali X2 ini C per A. Kalau ingin lebih mudah seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Ini tentukan koordinat titik puncaknya. Ya, ada beberapa samaan. Nah, ini ada sifat-sifat persamaan dan fungsi kuadrat ya. Nah, ini seperti tadi ya. Ini jika persamaan kuadratnya seperti ini ya, seperti yang disampaikan di rumus tambahan tadi ya, maka X1 plus X2 ini minus B per 2, dan X1 kali X2 ini C per A. Jika nilai determinannya ini lebih besar daripada 0, maka akar-akarnya adalah bilangan nyata dan tidak sama. Jika determinannya sama dengan 0 ya, maka akar-akarnya adalah bilangan nyata dan sama. Ya. X-nya ini sama ya. X1 dan X2 ini nilainya sama. Dan jika ini kurang dari 0 ya, ini akar-akarnya adalah hayal, ini agak susah dicari dan tidak memotong sumbu X ya. Nah, ini yang titik-titik ekstrim atau kita menyebutnya tadi titik-titik puncak, itu sebesar X-nya minus B per 2A dan titik Y-nya itu minus D per 4A. Nah, ini ada latihan lagi, silakan dicoba-coba ya. Bukan determinan tadi ya, maaf ya. Tadi D-nya ini diskriminan. Nah, ini ada beberapa rumus umum ya. Ada bentuk umum, diskriminan, rumus ABC, jumlah akar, selisih akar, kali akar, persamaan kuadrat baru, dan sebagainya. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Atau sudah bisa atau terlalu cepat? Tidak ada tanggapan? Terlalu bingung? Ya memang untuk matematika di sini perlu banyak latihan ya, yang jelas. Ya makanya saya berikan banyak latihan tadi itu. Ya, dan tidak ada salahnya kalian baca pelajaran matematika SMA ya. Mau matematika universitas juga bisa saja, hanya saja untuk matematika universitas uh, ada banyak yang perlu yang tidak kita pakai, misalnya masalah trigonometri misalnya itu tidak dipakai ya. Tapi yang jelas untuk persamaan ini benar-benar penting bagi kalian untuk kalian kuasai ya, persamaan linear dan kuadrat, karena ini nanti akan dipakai di kuliah-kuliah selanjutnya. Ya. Usahakan kalian memahami ya, banyak-banyak latihan dan banyak-banyak diskusi dengan teman ya. Karena kalau kalian kurang menguasai nantinya, meskipun nanti kalian ujiannya bagus gitu ya, kalian akan kesulitan nanti di kuliah selanjutnya. Ini pengalaman saya sendiri gitu. Karena nanti ini banyak dipakai. Kayaknya nanti kalian kalau kalian ngambil paket itu setiap semester pasti ketemu yang kayak gini gitu. Ada mata kuliah yang menggunakan ini. Semester depan itu sudah teori ekonomi, pengantar ilmu ekonomi itu jelas pakai nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke Kak Tony waktu Swansea ya. Coba kalian baca-baca lagi, mana yang belum dipahami ya. Mencoba untuk mendigest ya, mencerna apa yang materi hari ini. Besok ketemu di responsi ya dengan Kak Tony, mungkin kalian bisa lebih bebas untuk bertanya seperti itu. Kalian sudah mulai memahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup kuliah ini mengucapkan alhamdulillah ya. Uh, Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita ya. Tidak hanya untuk hari ini tapi di hari-hari yang lain ya. Semoga ini juga menjadi bekal kalian untuk sukses di mata kuliah selanjutnya. Uh, Tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan diri dan juga keluarga.
Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa datang ke kampus bertemu muka sehingga kita bisa belajar lebih nyaman dan lebih efektif. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.